Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru? Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat. Dan juga ananda semua yang luar biasa. Bagaimana di hari ini? Ya, dan juga saya berdoa mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungannya, dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, bersama saya, Andi Fahri, dalam 45 menit ke depan, kita akan belajar kimia. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Baiklah, ananda semua, di pertemuan kemarin, kita telah membahas terkait mengenai halogen, yaitu unsur-unsur yang berada pada golongan 7A. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan melihat bagaimana soal dan pembahasan terkhusus untuk unsur-unsur yang berada di golongan 7A atau halogen. Nah, sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, terlebih dahulu, yuk kita lihat ringkasan dari materi terkait halogen. Nah, untuk unsur golongan 7A atau halogen, halogen itu berasal dari kata halos, yang artinya garam, dan gen, yang artinya pembentuk. Berarti halogen ini diartikan sebagai pembentuk garam. Nah, tentunya ananda semua masih ingat unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam halogen. Ada berapa unsur yang terdapat dalam halogen? Ya, yuk kita lihat bersama. Nah, ternyata unsur-unsur yang berada di golongan halogen itu sendiri adalah fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin, dan tenesin. Nah, tenesin ini adalah unsur buatan, unsur baru yang ada di dalam golongan halogen bernomor atom 117. Nah, tentunya di pertemuan sebelumnya Ananda sudah diajarkan bagaimana supaya kita dengan cepat menghafal unsur-unsur ini, ya. Nah, dengan menggunakan jembatan keledai, kita bisa mengingat unsur-unsur yang berada di golongan halogen ini. Ini dia. Film Charles Bonar, Idaman Ati Tersayang. Ya. F, film Charles CL, Bonar BR, Idaman I, Ati AT, dan Tersayang Tenesin. Ya. Nah, kemudian
unsur halogen itu adalah unsur-unsur yang sangat reaktif. Di alam, kita tidak jumpai dalam keadaan bebas, ya, melainkan selalu dalam bentuk senyawa. Artinya apa? Kalau kita ingin menjumpai halogen di alam, berarti unsur-unsur halogen itu berikatan dengan unsur-unsur lainnya. Sifat yang sangat reaktif erat hubungannya dengan konfigurasi elektronnya dengan elektron valensi sebanyak 7. Ya, jadi dengan elektron valensi sebanyak 7 ini menempatkan unsur-unsur halogen ini berada di golongan 7A. Nah, karena telah memiliki 7 elektron valensi, maka hanya memerlukan 1 elektron untuk mencapai oktet. Berarti dari unsur lain, ya kan, menerima 1 elektron yang akan berikatan dengan unsur halogen sehingga mencapai oktet. Kemudian, unsur halogen paling elektronegatif dibanding unsur lain yang seperiode. Kenapa? Karena unsur halogen ini berada paling sebelah kanan di dalam tabel periodik. Ya, paling ujung lagi itu adalah gas mulia. Ya, sedangkan gas mulia itu ya sudah stabil sehingga yang paling elektronegatif itu adalah golongan halogen, yaitu golongan 7A. Kemudian dalam keadaan bebas, ya, unsur halogen membentuk molekul kovalen diatomik. Artinya, ya, unsur halogen berikatan dengan unsur halogen yang sejenis, ini akan membentuk molekul kovalen diatomik. Ya, dua unsur yang sama berikatan secara ikatan tunggal. Kenapa ikatan tunggal? Karena masing-masing hanya memerlukan 1 elektron. Ya. Lambangnya ditulis, ya. Lambangnya ditulis dengan indeks 2, yaitu F2, Cl2, Br2, I2, At2, dan Ts2. Nah, kemudian terkhusus untuk unsur astatin, ya. Unsur astatin di sini bersifat radioaktif dengan waktu paruh yang sangat pendek. Oleh karenanya, sangat sedikit kita jumpai di alam. Ya. Sedangkan unsur buatan, ya, dari golongan halogen ini adalah unsur tenesin. Ya. Jadi tidak ditemukan bebas di lingkungan. Kenapa? Karena merupakan unsur sintesis. Dan di dalam golongan halogen ini kita lebih banyak, ya, menjelaskan, ya, mempelajari terkait unsur-unsur F, ya, fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Nah, kemudian ketika kita melihat sifat-sifat fisik halogen, ya, nomor atom, ya, untuk unsur-unsur yang berada di golongan halogen, ya, fluorin itu 9, klorin 17, bromin 35, dan iodin 53. Ya. Dari unsur-unsur ini terbentuk konfigurasi elektronnya yang memiliki konfigurasi akhir, ya, ini dengan elektron valensi yang sama, ya, yaitu S2P5. Jadi NS2 NP5. Ya. Nah, 2S2 2P5 untuk fluorin, klorin berakhiran di 3S2 3P5, bromin 4S2 4P5, iodin 5S2 5P5, ya. 2 tambah 5 sama dengan 7, ya, golongan 7A. Nah, kemudian wujud pada suhu kamar. Fluorin wujudnya gas, klorin gas, bromin cair, dan iodin padat, ya. Kemudian warnanya. Untuk fluorin berwarna hijau muda. Klorin berwarna hijau kekuningan. Bromin berwarna coklat, dan iodin berwarna ungu, ya.
Nah, kemudian kita lihat titik leleh dan titik didih. Terlihat titik leleh dari fluorin ke iodin ini semakin meningkat, ya. Di mana kita lihat titik leleh iodin itu 114. Begitu juga dengan titik didih semakin meningkat, ya. Mulai dari fluorin ke iodin, dan kita lihat di sini, ya, iodin memiliki titik leleh dan titik didih sangat tinggi dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Kenapa? Karena itu tadi, wujud pada suhu kamar untuk iodin itu sendiri adalah padatan. Jadi, butuh titik leleh yang tinggi ataupun titik didih yang tinggi sehingga iodin ini bisa mencair. Ya. Kemudian energi ionisasi pertama dari fluorin ke iodin, ya. Fluorin ke klorin meningkat, kemudian dari klorin ke iodin menurun. Kemudian afinitas elektron, ya, mengalami negatif 328, 349 berarti penurunan, ya kan, kemudian meningkat, ya. Negatif 325, kemudian negatif 295. Kemudian ke elektronegatifan, ya. Ke elektronegatifan ini mengalami penurunan, ya, dari fluorin ke iodin. Kemudian potensial reduksi, ya, juga mengalami penurunan, ya. Saya kira di pertemuan sebelumnya sudah banyak membahas terkait mengenai sifat-sifat fisik halogen ini. Kemudian, nah, halogen di alam. Unsur halogen ditemukan di alam selalu dalam bentuk senyawa, ya. Fluorin dalam bentuk fluorspar CaF2. Kriolit Na3AlF6, ya. Fluoroapatit Ca3 PO4 2 kali 3 CaF2. Nah, untuk klorin, ya. Untuk klorin, bromin, dan iodin ini terdapat sebagai halida, ya, dalam air laut dari garam-garam natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Kemudian iodin, ya, ditemukan di daerah Chili sebagai NaIO3 yang bercampur dengan natrium nitrat NaNO3 atau sendawa Chili, ya. Nah, unsur halogen dengan 7 elektron valensi hanya membutuhkan 1 elektron untuk mencapai oktet, ya. Nah, kecenderungan ini menyebabkan unsur halogen bersifat sebagai oksidator kuat, ya. Di mana sifat oksidatornya semakin berkurang dengan semakin bertambah nomor atomnya, ya. Berarti kalau dikatakan bertambah nomor atomnya, berarti dari atas ke bawah. Berarti sifat oksidator untuk golongan halogen ini dari atas ke bawah semakin berkurang. Kemudian deret kekuatan halogen, ya, dinyatakan dengan fluorin lebih kuat dibandingkan Cl, lebih kuat dibandingkan Br, dan lebih kuat dibandingkan I, ya. Contoh pada reaksi F2 tambah 2KCl menghasilkan 2KF tambah Cl2, ya. Jadi di sini istilahnya atas dapat bereaksi dengan bawah, ya kan? Dapat mengoksidasi unsur yang ada di bagian bawah. Nah, itu. Nah, sebaliknya tidak. Br2 tidak dapat bereaksi dengan KCl, ya. Sifat oksidator dapat dilihat dari harga enol reduksinya, yang mana makin ke bawah ini semakin kecil, ya. Nah, coba kita lihat berikutnya.
Unsur halogen dapat mengoksidasi logam maupun non-logam. Beberapa contoh reaksi klorin dengan Fe. Fe ini adalah logam, ya. Besi tambah Cl2, ya kan, menghasilkan besi 2 klorida, FeCl2, ya. FeCl2 ditambah Cl2 menghasilkan FeCl3. Nah, kemudian reaksi klorin dengan belerang, ya. S8, ya, belerang ditambah 8Cl2 menghasilkan 8SCl2. Kemudian reaksi fluorin dengan air, ya, 2F2 tambah 2H2O menghasilkan 4HF tambah O2. Disinilah memperlihatkan bahwa ternyata halogen itu dapat mengoksidasi logam maupun non-logam. Kemudian, nah, kalau kita lihat bilangan oksidasi halogen itu sendiri, ya, untuk fluorin hanya memiliki bilox negatif 1 dan 0. Ya. Sedangkan untuk klorin memiliki bilox negatif 1, 0, positif 1, positif 3, positif 5, dan positif 7. Jadi kalau misalnya kita menentukan biloxnya masing-masing, ya kan, di senyawa ion ini, ya, maka didapatkan bilox positif 1, positif 3, positif 5, dan positif 7. Ya kan? Tentunya Ananda masih ingat semua bagaimana cara menentukan bilox dalam suatu senyawa, ya, atau dalam bentuk ion seperti ini. Ya. Kemudian bromin, ya. Untuk bromin memiliki bilox negatif 1, 0, positif 1, positif 5, dan positif 7. Ya. Kemudian iodin, ya, memiliki bilox negatif 1, 0, positif 1, positif 5, dan positif 7. Hanya klorin yang memiliki bilox yang lengkap. Ya, itu. Kemudian, bilangan oksidasi halogen dapat berubah bila teroksidasi atau tereduksi akibat perubahan suasana reaksi. Nah, kemudian asam-asam halogen itu sendiri, ya, terbagi menjadi 2. Ada namanya asam halida atau tidak beroksigen, berarti tidak memiliki oksigen. Kemudian ada namanya asam halat, yaitu memiliki oksigen. Ya. Apa perbedaan dari asam halida dan asam halat ini? Asam halida, ya, oleh karena unsur halogen, ya, dalam bentuk diatomik, ya, X2 bersifat oksidator, ya, maka hidrogen halida HX ini bersifat reduktor. Kalau kita lihat, nah, di sini, ya kan? Ini yang dimaksud, ya, unsur halogen X2, ya. Sedangkan ini yang dimaksud adalah, ya, hidrogen halida. Ya, hidrogen halida. Nah, ternyata, ya, ternyata dari bawah ke atas dia itu oksidator semakin kuat. Berarti F2 memiliki merupakan oksidator yang paling kuat, oksidator terkuat, ya. Kemudian untuk hidrogen halida, F negatif, Cl negatif, Br negatif, I negatif, ya kan, dari bawah ke dari atas ke bawah, ya, merupakan reduktor terkuat, ya. Nah, ini tadi sehingga, ya, unsur-unsur yang berada di atas, ya kan, F2, ya, dapat mengoksidasi, ya kan, hidrogen halida.
ya. Nah, itu. Tetapi unsur-unsur yang berada di bawah tidak dapat mengoksidasi hidrogen halida. Nah, itu. Ya. Nah, jika kekuatan oksidator unsur-unsur halogen berkurang dari F2 ke I2, maka kekuatan reduktor asam halida akan bertambah dari HF ke HI. Gitu ya, Nanda ya? Ini mohon diingat. Ya. Nah, kemudian untuk asam halat itu sendiri. Ya. Asam halat terdiri dari HClO, HClO2, HClO3 dan HClO4, ya. Begitupun juga dengan bromin dan iodin, ya. HBRO, HBRO2, HBRO3, HBRO4, HIO, HIO2, HIO3 dan HIO4. Itulah yang dikatakan sebagai asam halat. Ya. Nah, asam-asam halat ini adalah suatu oksidator. Sifat oksidatornya bertambah dengan semakin bertambah jumlah atom O dalam molekulnya. Ini diingat ya, Ananda, ya. Semakin banyak jumlah O, ya, maka sifat oksidatornya pun juga semakin bertambah, ya. Asam oksidator yang paling kuat tentunya HClO4. Kenapa? Karena lebih banyak oksigennya. Oke, bisa dipahami Ananda ya? Nah, kekuatan sifat oksidator asam halat, ya, bisa kita lihat bagaimana urutannya, ya. Ternyata HClO4, ya, lebih kuat, ya, sifat oksidatornya, kemudian disusul HClO3, HClO2, kemudian terakhir HClO. Sedangkan kekuatan sifat reduktor asam halida itu adalah, ya, asam iodida terlebih dahulu HI, kemudian HBr, kemudian HCl, kemudian HF, ya, yang lemah, ya, sifat reduktornya. Oke, bisa diingat Ananda ya? Nah, sekarang kita masuk ke soal dan pembahasan. Soal pertama. Pernyataan di bawah ini yang bukan sifat halogen, ya. Tadi sama-sama sudah kita melihat bagaimana rangkuman terkait mengenai unsur-unsur yang berada di halogen, ya. Sifat-sifat halogen pun juga tadi sudah dijelaskan. Begitupun juga dengan pertemuan sebelumnya. Jadi kira-kira Ananda yang mana di pilihan A, B, C, D, E ini yang bukan sifat halogen? Boleh memberikan jawaban di kolom chat. Oke, ya. Apakah merupakan unsur yang paling elektronegatif dalam periodanya? Ataukah fluorin dalam senyawa memiliki bilangan oksidasi negatif 1 dan positif 1? Ya. Titik didih iodin tertinggi di antara unsur halogen lainnya. Pada suhu kamar klorin adalah gas. Keelektronegatifan klorin lebih besar dari bromin. Yang mana jawabannya, Nanda? Oke. Ya. Sudah ada yang menjawab di kelasnya, ya. Nah, yuk kita lihat pembahasannya. Merupakan unsur yang paling elektronegatif dalam periodanya, ya. Ini apakah sifat halogen atau bukan sifat halogen? Nah, A ini adalah sifat dari halogen, ya. Jadi unsur-unsur yang berada di golongan halogen itu merupakan unsur yang paling elektronegatif. Karena dari kiri ke kanan, ya, keelektronegatifan itu paling besar. Ya kan? Nah, itu berarti unsur halogen karena berada di sebelah kanan otomatis unsur yang paling elektronegatif.
Ya. Kemudian lantas bagaimana dengan B? Tentunya Ananda tadi kalau memperhatikan masih ingat dengan jelas bagaimana Bilox untuk fluorin. Ya. Nah, masih ingat Bilox untuk fluorin itu apa saja? Benar. Biloxnya negatif 1 dan juga 0. Ya. Nah, ini dia. Ya, negatif 1 dan 0. Berarti bukan positif 1. Berarti ini dong jawabannya. Karena dikatakan bukan sifat halogen. Ya. Tapi coba kita lihat dulu C, D, dan E. Titik didih iodin tertinggi di antara unsur halogen lainnya. Iya, benar ya. Ini adalah sifat halogen ya. Karena iodin itu dalam wujud benar. Dalam wujud padat. Ya. Kemudian pada suhu kamar klorin adalah gas? Iya, benar ya. Jadi untuk fluorin, klorin itu wujudnya adalah gas. Nah, ini dia. Ya. Jadi wujudnya itu adalah gas. Kemudian keelektronegatifan klorin lebih besar daripada bromin. Iya, benar ya. Keelektronegatifan itu untuk klorin ini lebih besar daripada bromin. Dari bawah ke atas ya, itu keelektronegatifan semakin besar. Jadi jawabannya adalah B. Oke, Ananda ya? Nah, selanjutnya soal kedua. Nah, halogen yang paling mudah direduksi adalah yang mana Nanda tadi sudah jelas dijelaskan ya terkait halogen yang mana yang paling mudah direduksi. Yang paling mudah direduksi berarti oksidator terkuat ya. Nah, ini dia ya. Yang mana oksidator terkuat di sini? Ya, dari bawah ke atas merupakan oksidator terkuat. Berarti fluorin. Fluorin merupakan unsur yang paling kuat sifat oksidatornya. Berarti kalau dikatakan yang paling kuat sifat oksidatornya, berarti yang paling mudah mengalami reduksi. Berarti jawabannya adalah iya, fluorin. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 3. Reaksi di bawah ini ya yang tidak dapat berlangsung. Nah, yang tidak dapat berlangsung. Tadi sudah saya ulang-ulangi bagaimana ketika ya kan unsur-unsur yang ada di dalam halogen itu. Ya, bagaimana molekul diatomik ya bereaksi dengan ya unsur dengan senyawa halida, itu kan? Nah, kita lihat. Nah, prinsipnya adalah makin ke bawah letak unsur dalam sistem periodik, kekuatan oksidator berkurang. Jadi halogen X2 yang lebih atas mampu mengoksidasi ion halida X negatif yang lebih bawah. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat nih pilihannya, ya. Di sini kan Br, berarti jadinya Br negatif. Di sini KCl, berarti di sini Cl negatif. Di sini natrium iodida, berarti di sini I negatif. Di sini Ki berarti I negatif. Sekarang NaF ya, F negatif. Ya. Nah, sedangkan kalau diurut ya F2, Cl2, Br2, I2 ya. Halogen yang lebih atas mampu mengoksidasi ion halida X negatif yang lebih bawah. Sekarang kita lihat pilihan A. Cl2.
Cl2 berada di atas. Mengoksidasi, apakah dia dapat mengoksidasi ion Br negatif? Iya, Br berada di bawah. Berarti Cl2 tambah NaBr ini dapat berlangsung. Ya, ini dapat berlangsung. Ya. Kemudian F2 dengan Cl negatif. Kalau kita lihat F2 berada di atas, Cl-nya berada di bawah. Cl negatif. Berarti juga dapat berlangsung. Ya. Kemudian Br2 lebih di atas daripada I. Ya. Berarti juga dapat berlangsung. Kemudian Cl2 berada di atas, ya. I berada di bawah, I negatif. Ya kan? Berarti juga dapat berlangsung. Nah, Br2 ditambah F negatif. Br2 berada di bawah, sedangkan F berada di atas. Artinya, inilah yang dikatakan tidak dapat berlangsung. Berarti jawabannya adalah error. Ya, tidak dapat berlangsung. Dipahami Ananda ya? Saya ulangi, halogen X2 yang lebih atas mampu mengoksidasi ion halida X negatif yang lebih bawah. Bisa dipahami Ananda ya? Oke. Selanjutnya. Nah, diketahui potensial reduksi unsur-unsur halogen sebagai berikut. E0-nya, ya. F2 itu 2,87 volt, Cl2 positif 1,36 volt, Br2 positif 1,06 volt, kemudian I2 positif 0,54 volt. Urutan sifat oksidator. Nah, sifat oksidator. Unsur halogen yang benar. Yang mana urutan sifat oksidatornya? Di sini sudah ada bantuan, ya, nilai potensial reduksinya. Oke, Ananda silakan. Kira-kira pilihannya yang mana ya? A, B, C, D, atau E? Silakan dilihat. Kira-kira yang mana jawabannya? Oke. Nah, bagus. Ananda sudah menjawab dengan tepat. Ya. Yuk kita lihat pembahasannya. Nah, prinsipnya di sini adalah, ya, sifat oksidator ditunjukkan oleh harga E0 yang besar dan positif. Jadi, ini semua adalah potensial reduksi atau E0. Ada ketentuan bahwa makin besar harga E0, maka sifat oksidatornya pun juga semakin kuat. Berarti di sini sifat oksidator yang kuat itu adalah yang mana? Iya, yang paling kuat adalah F2. Ya, disusul Cl2. Disusul Br2, kemudian I2. Ya, berarti jawabannya adalah bravo. Oke. Nah, F2 yang lebih besar E0-nya, kemudian Cl2, kemudian Br2, kemudian I2. Oke. Nah, selanjutnya. Soal berikutnya. Nomor 5. Nah, oksida klorin yang dapat membentuk asam perklorat. Nah, berarti di sini kita nanti akan melihat, ya, mana di antara pilihan jawaban ini, ya, oksida klorin ini
yang dapat membentuk sebagai asam perklorat. Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita harus tahu dulu asam perklorat itu yang mana sih? Nah, setelah kita tahu, kemudian kita cari biloksnya, Cl dalam asam perklorat. Yang bilok Cl-nya sama dengan salah satu jawaban ini, maka itulah jawabannya. Oke? Yuk kita lihat pembahasannya. Nah, pembentukan senyawa asam dan oksida asam bukan reaksi redoks. Ya, tahu biloksnya tetap. Asam perklorat itu adalah HClO4. Biloks unsur Cl-nya positif 7. Yuk kita lihat kenapa bisa positif 7. Ya. HClO4. Ya. Di sini O-nya itu negatif 2, hanya itu positif 1. Ya. Berarti negatif 2 kali 4 sama dengan negatif 8. Ya. Tambah 1. Ya, itu berarti positif 7. Nah, berarti supaya nanti nilai biloks totalnya adalah 0, berarti di sini adalah positif 7. Nah, ini. Ya, maka Cl di sini ya, positif 7. Nah, sudah. Sekarang kita lihat yang mana di jawaban ini yang Cl-nya itu adalah biloksnya positif 7. Oke, sekarang kita lihat ya. Cl2O3 ya. O negatif 2, negatif 2 kali 3 itu adalah negatif 6. Berarti harus sama dengan positif 6. Di sini sudah ada 2 berarti positif 3. Berarti bukan ini. Ya kan? ClO2. O itu negatif 2, berarti 2 negatif 2 kali negatif 4, berarti Cl-nya adalah positif 4, berarti juga bukan ini. Kemudian Cl2O5, Cl2O5, ya. O negatif 2, negatif 2 kali 5 negatif 10, berarti Cl-nya di sini adalah positif 5. Positif 5 kali 2 positif 10, bukan juga. Ya. Lantas Cl2O7. Nah, O-nya negatif 2, negatif 2 kali 7 negatif 14, berarti di sini adalah positif 7. Positif 7 kali 2 positif 14, berarti inilah yang dimaksud. Ya. Kalau Cl2O, O-nya negatif 2, berarti Cl-nya di sini berapa? Iya, positif 1. Oke, bukan ini. Nah, bagaimana Nanda? Mudah kan? Iya, jadi tetap kita harus mengingat bagaimana cara menentukan biloks. Ya, oke. Soal selanjutnya. Pernyataan tentang kegunaan senyawa halogen di bawah ini yang tidak benar adalah, berarti ini pemanfaatan halogen ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat ya, halogen itu tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Halogen ini akan berikatan dengan unsur lain membentuk suatu senyawa, dan senyawa itulah yang digunakan untuk pemanfaatannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soal nomor 6 ini pernyataan tentang ya kegunaan senyawa halogen di bawah ini yang tidak benar. Berarti yang salah ya adalah, nah, yang mana jawabannya kira-kira Nanda? Dari A sampai E. NaCl digunakan untuk penyedap masakan dan pengawet. CaOH2 digunakan sebagai disinfektan pada air minum. NaF digunakan untuk pasta gigi dan pengawet kayu. CCl2F2 atau CClF3 digunakan untuk pendingin.
CCl4 digunakan untuk pembiusan pada pembedahan. Yang mana Nanda jawabannya? Silakan memberikan jawaban. Oke, benar sekali jawabannya. Ya. Nah, yuk kita lihat pembahasannya. Nah, ternyata ya, yang jawaban yang bukan ya, yang tidak benar dari kegunaan senyawa halogen ini adalah error. Ya. Bahan yang digunakan untuk pembiusan itu biasanya adalah kloroform CHCl3 ya. N-asil itu sudah cocok digunakan untuk penyedap masakan ya dan pengawet. Biasanya kalau para nelayan-nelayan ya kan untuk menggunakan ketika mengawetkan ikan-ikan yang sudah didapatnya itu tangkap itu dengan menggunakan garam. Kemudian mereka biasa mengeringkannya ya. Kemudian CaOCl2-nya juga digunakan sebagai disinfektan pada air minum. Kemudian NaF ya yang biasa gosok gigi ya kan? Pasti gosok gigi tiap hari. Ingat ya, senyawa yang ada di dalam itu adalah natrium fluorida, NaF ya. Selain itu juga sebagai pengawet kayu. Kemudian untuk pendingin ini biasa kita kenal istilah freon ya. CCl2F2 atau CClF3. Oke, jadi jawabannya adalah error ya, yang bukan kegunaan dari senyawa halogen. Soal berikutnya. Nah, asam halida berikut yang memiliki urutan titik didih yang semakin tinggi. Yang mana Ananda di sini yang memiliki urutan titik didih yang semakin tinggi? Ayo, yang mana jawabannya? Ya, ini yang ditanyakan adalah, jangan sampai salah tafsir ya. Kalau tadi itu urutan titik didih untuk unsur-unsur halogen. Kalau unsur-unsur halogen, maka iodin yang memiliki titik didih dan titik leleh tertinggi karena wujud padat. Kalau di sini adalah asam halida, asam fluorida, asam klorida, asam bromida, dan asam iodida. Yang mana Nanda? Oke, yuk kita lihat pembahasannya. Sudah ada jawab, sudah ada yang benar menjawab, ya. Nah, titik didih HCl ini lebih kecil daripada HBr dan lebih kecil daripada asam iodida. Kenapa? Meningkatnya titik didih dari HCl ke Hi sesuai dengan bertambah besarnya gaya van der Waals. Ini waktu kelas 2 kita mempelajari terkait mengenai gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals itu akan bertambah apabila massa molekul relatif dari suatu senyawa ini juga bertambah. Perlu Ananda ketahui bahwa ya Hi ini iodin memiliki Mr yang paling besar dibanding Br dan Cl. Otomatis MrHi juga paling besar. Ketika Mr dari Hi ini bertambah, maka juga gaya van der Waals-nya akan bertambah. Ya. Nah, dengan pertambahan besar gaya van der Waals, maka akan meningkatkan titik didih. Oleh karenanya Hi paling tinggi. Lantas bagaimana dengan HF? Ya kan, bagaimana dengan HF? HF kan itu yang paling kecil. Ya, karena F itu berada paling atas, berarti nomor atomnya pun juga paling kecil. Ya, ternyata HF memiliki Mr terkecil namun titik didihnya tertinggi dibandingkan HCl, HBr, dan Hi. Disebabkan apa? Karena ingat, ya, ikatan hidrogen yang terjadi pada HF ini menyebabkan ikatannya sangat kuat. Sehingga sangat susah untuk melepas ikatan dari hidrogen fluorida itu sendiri, HF itu sendiri. Ya, jadi ikatan hidrogen itu perlu Ananda ketahui bukan hanya terdapat di HF, tapi ingat Ki, handphone. Handphone. Ya. HF, HO dan HN. Berarti ini adalah HF. Kemudian HO H2O,
HNNH3. Disinilah ikatan ikatan hidrogen terjadi. Ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang paling kuat. Nah, HF termasuk salah satu yang memiliki ikatan hidrogen. Oleh karenanya, yang benar itu adalah C. HCl lebih kecil daripada HBr, lebih kecil dari HI, dan HF itu adalah memiliki titik didih yang paling tinggi. Ya, paling besar. Oke. Bisa dipahami Ananda ya? Nah, the last number, ya. Nomor terakhir. Di antara senyawa-senyawa klorin berikut yang merupakan asam paling kuat. Nah, ini sudah jelas tadi pembahasannya, ya. Yang paling kuat adalah senyawa yang memiliki jumlah O yang paling banyak, senyawa oksihalidah. Maka itulah asam yang paling kuat, ya. Makin banyak atom O yang dikandung oleh suatu asam, makin mudah atom H lepas sebagai H positif. Oke Ananda, sekiranya tuntas sudah ya soal dan pembahasan di pertemuan kita kali ini, terkhusus untuk unsur-unsur yang berada di golongan halogen. Ternyata mudah ya. Nah, silakan kembali Ananda bisa melihat di YouTube ya kan, di delay ya, untuk penjelasan mengenai masalah senyawa unsur-unsur yang berada di halogen ini, baik di pertemuan sebelumnya dan juga pertemuan hari ini, supaya Ananda bisa lebih paham, lebih mengerti terkait unsur-unsur yang berada di golongan halogen ini. Baiklah, saya Andi Fahri akan undur diri dari hadapan Ananda semua, ya. Dan ingat pesan saya, masa depanmu dimulai dari dirimu sendiri. Ingat, setiap kamu malas-malasan, teman-teman kamu di luar sana terus berproses dan bertumbuh. Baiklah Bapak Ibu, ya, saya undur diri, saya pamit, ya. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, ya. Begitu juga dengan Ananda hebat semua. Terima kasih telah membersamai saya selama 45 menit ini, ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di hari ini, ya, bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Generasi smart berkarakter cerdas Ki.